Yogyakarta mempunyai sejarah yang panjang. Hubungan antara budaya dan alam menjadi unsur yang tak terpisahkan. Seperti halnya ikan yang memiliki peran penting dalam kehidupan, baik sebagai komoditas ekonomi, bahan makanan, maupun dalam praktik ritual dan budaya. Sejak zaman Mataram kuno, ikan asin sudah menjadi komoditas ekonomi dan bagian dari ritual budaya masyarakat. Mangut lele khas Yogyakarta yang awalnya menjadi hidangan para sultan, kemudian mulai diperkenalkan ke masyarakat umum oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII, dan sekarang menjadi makanan khas Yogyakarta. Tradisi sedekah laut dan upacara petik laut merupakan suatu bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil tangkapan laut yang melimpah dan memohon keselamatan bagi para nelayan dalam kesehariannya menangkap ikan di laut. Ada juga tradisi menebarkan benih ikan di sungai yang merupakan wujud kearifan lokal dan keprihatinan terhadap kondisi sungai yang tercemar. Ikan menjadi simbol penyeimbang hubungan antara manusia dengan alam dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ikan adalah anugerah Tuhan, lahir dari sungai, laut, dan kolam, membawa kisah perjalanan dari riak ombak, teduhnya air sungai, hingga kolam yang dirawat dengan cinta. Sebelum akhirnya hadir di meja setiap rumah. Dalam budaya Jawa, setiap hidangan ikan adalah persembahan rasa dan rasa syukur. Mangut yang hangat, pepes yang harum, pindang yang bening dan menenangkan. Menyantap ikan bukan hanya soal menikmati gizi dan rasa, tapi juga menjaga janji harmoni dengan alam. Yogyakarta bukan hanya istimewa karena budaya dan sejarahnya, tetapi juga kaya akan potensi perikanannya. Sumber daya ikan di Laut Selatan hingga budidaya air tawarnya merupakan potensi penggerak ekonomi dan sumber pangan protein hewani yang sehat. Jadi kalau kita berbicara tentang potensi sumber daya ikan di DIY, tentu kita bisa memilahkan antara sumber daya ikan di laut, kemudian juga sumber daya ikan di perairan darat begitu. Nah, kalau kita berbicara di laut, tentu terkait dengan potensi yang kita punyai, panjang garis pantai kita yang 130 km, kemudian ada berbagai sumber daya yang bisa kita lihat di potensi tersebut. Nah, terkait dengan sumber daya ikan, banyak jenis ikannya, ada ikan pelagis besar, ada pelagis kecil, kemudian juga ada ikan demersal, kemudian juga ada jenis-jenis cumi dan ikan yang lainnya begitu. Kemudian kalau kita melihat panjang garis pantai yang kita punyai, ada 19 titik TPI yang bisa sebagai pendaratan ikan yang ada di DIY begitu. Nah, pelabuhan yang besar ada di Pantai Sadeng, kemudian Gesing, itu adalah pelabuhan-pelabuhan yang bisa digunakan untuk pendaratan ikan-ikan yang ada di pantai selatan begitu. Ya, untuk hasil tangkapan nelayan khususnya di Pantai Sadeng itu sebenarnya luar biasa, Pak. Dari segi hasil tangkapan ikan fresh aja, sekali bongkar untuk hitungan kapal itu dalam satu kapal itu dapat 27 ton, dapat 30 ton itu dalam satu kali bongkaran. Jadi ikan fresh itu nanti setelah nelayan datang di pelabuhan nanti langsung ke gudang untuk di size.
dibedakan antara ikan tuna, ikan sakalan, layang, sama yang lain-lain itu di size. Yang mana masuk ke pabrik, yang mana masuk cold storage, yang mana masuk di dagang umum gitu. Jadi selain kita itu jualan ikan fresh, kita juga frozen. Frozen itu ada 3 jenis. Yang pertama itu fillet, yang kedua itu bekuan, murni bekuan, yang ketiga itu packing. Terus ada pabrik yang minta misalnya nggak usah di packing, itu kita kirimnya ikan dari sini langsung dimasukkan ke termogen. Karena di Pantai Sadeng itu ketersediaannya ikan itu melimpah dan hasil tangkapannya bagus-bagus, makanya mereka itu mengambil ikan yang bagus-bagus dari hasil tangkapan nelayan. Misalnya satu itu ke Semarang, ke Waleri, terus ke Indramayu, ke Perigi. Itu pabrik-pabrik yang besar-besar itu banyak sekali yang mengambil tuna maupun cakalan maupun lemadang, layang, itu luar biasa. Kemudian kalau kita berbicara tentang potensi sumber daya perikanan darat, komoditas yang bisa dikembangkan itu ada ikan lele, kemudian ikan nila, ada ikan patin, ikan gurami, dan ikan-ikan yang lainnya begitu. Terlebih sekarang dengan teknologi pengembangan budidaya yang bisa menjadi lebih intensif, ada teknologi budidaya dengan sistem bioflok, ada teknologi budidaya dengan sistem resirkulasi, ada sistem model kocor, dan yang lainnya begitu, okay? Kelompok kami Podakan Patil Berkah Jaya bergerak di bidang budidaya ikan lele dengan sistem kocor. Budidaya ikan lele dengan sistem kocor adalah budidaya dengan menggunakan sistem air 24 jam non-stop yang dipompa dari sumur langsung. Sistem kocor ini bisa diterapkan di daerah yang rendah dengan yang mudah untuk sumber airnya, karena kedalaman sumur itu harus maksimal 6 meter atau 10 meter sudah maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Untuk kapasitas produksi kita itu per hari di angka kisaran 5 kintal sampai 1 ton, dengan pemasaran itu di sekitar area Jogja. Untuk yang mengambil ikan di tempat kita itu biasanya langsung pengepul yang datang kemari, dan nanti dia mengejarkan lagi ke pedagang-pedagang kecil di sekitar area mereka. Dengan sistem kocor ini itu dapat mengoptimalkan jumlah produksivitas ikan lele dan juga mendapatkan kualitas ikan yang lebih bagus. Kemudian potensi ini tentu sangat strategis dan krusial begitu, terlebih kalau kita melihat pada asta-cita Bapak Presiden kita yang salah satunya adalah terkait dengan swasembada pangan. Kalau kita berbicara tentang pangan itu tidak hanya dari aspek karbohidrat saja atau dari beras saja, tapi ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, ada vitamin dan mineral begitu. Nah, ketika kita berbicara tentang protein, tentu kan ikan adalah salah satu sumber protein. Jadi agenda untuk swasembada pangan protein ini saya yakin merupakan sesuatu yang sangat strategis begitu, dan kita berkeyakinan di DIY ini bisa kita upayakan untuk mengarah ke sana begitu. Ikan adalah salah satu makanan yang sudah umum dikonsumsi di Indonesia. Begitu pula di Yogyakarta. Namun tingkat konsumsi ikan di Yogyakarta tergolong cukup rendah dibandingkan di daerah lain. Kesadaran mengkonsumsi ikan sangat dibutuhkan, karena ikan adalah salah satu makanan yang kaya akan kandungan protein dan omega-3. Serta kandungan vitamin dan mineralnya sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan.
Jadi kalau kita melihat kondisi angka konsumsi ikan masyarakat kita yang masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, tentu ini merupakan suatu tantangan yang harus bisa kita selesaikan begitu nggih. Nah, di Jogja kenapa rendah? Salah satu aspek kunci adalah karena belum merupakan budaya bagi masyarakat kita. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah bagaimana menguatkan budaya mengkonsumsi makan ikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu harus tersedia secara baik begitu. Artinya ketersediaan itu kan dipengaruhi oleh produksi baik dari perikanan tangkap kita, dari budidaya, dan bisa jadi juga distribusi dari luar daerah yang masuk ke DIY. Artinya aspek distribusi ini harus kuat begitu. Nah, kemudian yang berikutnya juga aspek aksesibilitas atau keterjangkauan. Nah, bisa jadi indikatornya harga yang terjangkau ataupun lokasi yang mudah diakses begitu. Kemudian yang ketiga, peningkatan pemahaman, kemudian juga pembiasaan, nah, sehingga akan mudah dikonsumsi oleh masyarakat kita. Jadi secara prinsip ada 3 aspek. Aspek ketersediaan harus dikuatkan, kemudian aspek aksesibilitas atau keterjangkauan, dan aspek konsumsi yang harus kita kuatkan. Jadi 3 aspek ini yang memang harus simultan bersama-sama kita siapkan begitu. Jadi fungsi kami sebetulnya kan memfasilitasi masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa terbantukan oleh peran-peran kita begitu. Nah, di aspek ketersediaan utamanya di perikanan tangkap, kami banyak hal yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah penyiapan sarana dan prasarana untuk masyarakat. Ada bantuan peralatan mesin kapal, ada bantuan alat tangkap, kemudian juga ada bantuan kapalnya begitu. Kemudian juga ada terkait dengan peningkatan kapasitas SDM nelayan kita. Kita ada bimbingan teknis, kemudian juga peningkatan keterampilan masyarakat kita dalam hal bagaimana mereka menangkap ikan, kemudian juga bagaimana mereka menyimpan ikan dalam proses rantai dingin sampai ke pelabuhan atau titik pendaratan ikan. Kemudian yang berikutnya di perikanan budidaya, kami juga ada kegiatan peningkatan kapasitas mereka dengan bimbingan teknis budidaya ikan, baik yang intensif maupun ekstensif begitu. Kemudian ekstensifikasi kita lakukan juga pada pelaku-pelaku baru yang dalam tahap pengembangan, misalnya kelompok masyarakat yang lain yang tadinya tidak melakukan usaha budidaya, kemudian dia melakukan usaha budidaya begitu. Kemudian intensifikasi tentu diarahkan bagaimana teknologi yang mereka gunakan dari waktu ke waktu bisa ditingkatkan, itu yang di budidaya. Kemudian di perikanan pengolahan itu kami mendukung dengan berbagai hal, termasuk bagaimana meningkatkan nilai tambah pada produk hasil ikan yang kita dapatkan dengan bimbingan teknis, dengan pelatihan, dengan magang di tempat pelaku usaha yang lain yang lebih terampil. Kemudian juga ada branding pada produk yang mereka olah. Kemudian juga kita memfasilitasi juga ke pasarnya begitu. Itu yang di pengolahan dan pemasaran begitu. Kemudian aspek aksesibilitas, kami berupaya untuk membantu masyarakat kita untuk bisa mendapatkan produk secara mudah, kemudian produk dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang lainnya juga kita bekerja sama dengan program makan bergizi gratis, programnya Badan Gizi Nasional, untuk bisa melakukan internalisasi menu makan ikan pada dapur SPPG. Dengan menu makan ikan yang lebih pasti, tentu ini meningkatkan ketersediaan bagi masyarakat kita. Yang tadinya masyarakat tahu paham bahwa konsumsi ikan itu merupakan hal yang penting, prioritas, tapi ketika mereka tidak mampu membeli, dengan makan bergizi gratis mereka bisa mengakses itu begitu. Harapannya demikian. Untuk program MBG di sekolah kami di SDND School Yogyakarta ini kami sangat menerima karena bisa membiasakan anak untuk bisa sarapan di pagi hari.
dan juga melatih anak untuk mau sarapan bersama-sama dengan teman-temannya. Jadi kami sangat setuju dengan program MBG ini. Terkait dengan menu ikan yang dimasukkan ke dalam menu MBG, saya pun juga sangat setuju dan mendukung karena mengingat ikan mempunyai nilai gizi yang tinggi, kandungan protein yang baik sehingga bisa menunjang tumbuh kembang anak-anak. Untuk harapannya untuk program MBG ini bisa berlanjut dan juga untuk menu ikannya sendiri juga lebih diperbanyak, bervariasi seperti itu, mengingat juga ikan itu dibutuhkan oleh anak-anak dari usia dini. Harapannya nanti anak bisa mengkonsumsi banyak ikan, bisa mencintai, bisa suka ikan sehingga nantinya menghasilkan generasi yang bagus untuk kedepannya. Saya senang mendapatkan program MBG karena kita banyak mendapatkan menu MBG. Ada olahan ikan dan banyak lagi. Harapan saya dengan program MBG ini akan berjalan lancar dan akan berlanjut terus. Kemudian yang berikutnya yang di aspek konsumsi, kami bekerja sama dengan sekolah, bekerja sama dengan kelompok sosial masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka dengan gerakan memasyarakatkan makan ikan, dengan meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan pemahaman mereka begitu. Salah satunya adalah meningkatkan interaksi masyarakat kita dengan pelaku usaha yang menjual produk-produk perikanan begitu. Kita mengajak masyarakat UMKM pelaku pengolah ikan untuk menjual produk mereka di Komplek Kepatihan. Kemudian ini biasanya kita laksanakan sebulan sekali pada minggu pertama awal bulan hari Jumat begitu. Jadi dengan kita berupaya untuk menyajikan produk kita kepada masyarakat bisa mengakses produk perikanan yang kita siapkan begitu. Kami Vania Food adalah salah satu UMKM binaan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Nah, peran dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY untuk kami luar biasa, nggih. Salah satunya kami difasilitasi untuk kegiatan pemasaran. Jadi ada program JSP Jumat Semarak Perikanan. Nah, di situ kami diwadahi ada sekitar 18 UMKM. Jadi kami memasarkan produk-produk dari hasil dapur kami. Nah, itu luar biasa nggih. Jadi kami bisa mengenalkan produk-produk kami ke masyarakat luas. Selain itu, kami juga kemarin dikenalkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ke beberapa teman SPPG yang sudah running di Jogja. Jadi diharapkan kami UMKM pengolah ikan ini bisa ikut mensupport dapur SPPG dalam menyiapkan menu berbahan baku ikan. Produk-produk yang kami hasilkan diantaranya ada otak-otak bandeng Vania Food, otak-otak bandeng pedas original, kemudian kami juga ada produk-produk bernilai tambah seperti kaki naga ikan, nugget ikan, tahu bakso bandeng, kemudian ada produk-produk yang disukai anak-anak seperti sempol ikan, kemudian ada lumpia ikan mini, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk produk kami pasarkan di beberapa supermarket, tidak hanya di Jogja saja, tapi juga Surabaya, kemudian di kota-kota besar ya. Selain itu kami juga dibantu memasarkan produk oleh teman-teman agen dan reseller kami yang ada di Jawa, Bali. Kemudian untuk produk kami kemarin itu lebih banyak masuk ke instalasi gizi rumah sakit, tapi alhamdulillah sekarang kami juga bisa support ke beberapa dapur SPPG sehingga anak-anak bisa dengan senang gitu nggih mengonsumsi ikan tanpa
repot dengan durinya, tanpa repot dengan amis ikan. Kemudian dapur SBG juga tentunya dimudahkan karena mungkin selama ini kerepotan gitu untuk menyiapkan menu berbahan baku ikan. Dengan varian produk yang kami hasilkan, harapan kami anak-anak akan suka aneka olahan ikan. Nah, dengan suka aneka olahan ikan, anak-anak akan terbiasa mengonsumsi ikan dan akan menjadi budaya. Nah, setelah menjadi budaya, harapannya akan meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Di era modern ini, inovasi produk olahan ikan menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi para pelaku UMKM untuk turut serta memajukan perekonomian daerah maupun perekonomian nasional. Berbagai macam jenis olahan ikan menjadi alternatif dalam menu makanan berbahan dasar ikan untuk menarik masyarakat dalam meningkatkan konsumsi ikan. Kami juga punya kelompok sasaran masyarakat generasi muda. Salah satunya adalah Festival Suka Ikan begitu nggih. Jadi di Festival Suka Ikan ini sebetulnya kita mengajak generasi muda untuk mengenal lebih dekat apa itu manfaat ikan bagi generasi muda. Kemudian yang berikutnya juga bagaimana ikan bisa diolah dengan berbagai menu olahan yang disukai oleh mereka, kemudian juga lomba-lomba yang lainnya yang jelas dalam rangka untuk menguatkan pemahaman mereka terkait dengan ikan begitu. Kemudian bagi kelompok masyarakat yang sudah dewasa, kami mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bisa ikut menjadi agen perubahan di masyarakatnya begitu. Dengan kita mengenalkan kepada mereka menjadi agen perubahan di kita, mereka membantu kita ikut mengenalkan arti penting makan ikan di lingkungan masyarakat. Tentu harapannya kita bisa menyiapkan SDM masyarakat kita dengan unggul dan produktif. Masyarakat yang unggul dan produktif memerlukan asupan nutrisi pangan yang baik. Salah satu asupan nutrisi pangan yang baik adalah dari sumber protein. Nah, ikan merupakan salah satu sumber protein yang sangat strategis dengan kandungan proteinnya, omega 3, kemudian vitamin dan mineral yang lain. Tentu ini menjadi pilihan yang sangat strategis. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk bisa selalu meningkatkan konsumsi ikan kita dari waktu ke waktu. Okay. Jadi harapannya dengan membiasakan mengkonsumsi ikan nanti akan menghasilkan generasi yang lebih cerdas dan lebih produktif di masa yang akan datang. Makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas, makan ikan yes, yes, yes. Ikan bukan hanya sumber pangan, tapi juga sumber kekuatan. Bagi anak-anak kita, ikan adalah fondasi pertumbuhan. Bukan hanya perihal tinggi badan dan berat badan, tetapi juga konsentrasi, daya ingat, dan semangat untuk terus belajar. Dibutuhkan kesadaran untuk menjadikan makan ikan sebagai budaya. Karena saat anak-anak kita makan ikan, mereka sedang membangun masa depannya. Mereka sedang membangun Indonesia. Makan ikan bukan sekedar pilihan, melainkan investasi untuk masa depan. Satu langkah menuju generasi emas Indonesia di tahun 2045. Mari makan ikan, membangun generasi yang kuat, menumbuhkan jiwa yang lapang, dan menjaga bumi agar tetap lestari sepanjang zaman. Bersama kita wujudkan Indonesia yang sehat, mandiri, dan berdaya. Saras Mergo Mino, sehat karena ikan.